Perkenalkan, nama saya Bangkit Sanjaya dari Prodi Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD, UKT, PT. Pada unsur pengajaran, salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mural sebanyak 2 SKS mahasiswa semester 5, 6, dan semester 7. Ada 3 poin utama pengajaran di kelas saya. Yang pertama, penyampaian materi atau delivery. Yang kedua, interaksi dengan mahasiswa atau interaction. Yang ketiga, penilaian mahasiswa atau assessment. Poin dalam penyampaian materi ada 5. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran. Yang kelima, sistem penilaian. Deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah mural, membahas konsep sejarah, fungsi, dan teknik pembuatan mural di ruang publik. Mahasiswa diperkenalkan pada peran mural dalam konteks sosial, budaya, dan edukatif, serta dilatih merancang dan merealisasikan karya mural berbasis isu aktual. Ranah teoritis dan praktik kolaboratif, mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan teknis, dan sensitivitas sosial dalam berkarya. Membangun komunikasi visual secara efektif antara karya dan lingkungan. Menjadikan mural sebagai medium ekspresi kreatif dan transformasi sosial. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mampu menjabarkan konsep dalam berkarya mural tentunya sebagai bentuk seni publik berdasarkan isu atau konteks kekinian atau yang disebut kontemporer. Yang kedua, mampu membuat rancangan awal pada media dinding sesuai konsep, prinsip, dan prosedur secara aman, efektif, dan efisien. 3. Menunjukkan sikap aktif dalam diskusi maupun praktik berkarya. Mural yang ditujukan pada manajemen waktu, kelengkapan media berkarya, dan kualitas karya yang berdampak positif bagi masyarakat. Materi pembelajaran pada pertemuan pertama, ruang lingkup mural. Yang kedua, karakter dan ragam corak mural. Yang ketiga, pengertian tujuan prinsip dalam mural. Yang keempat, media dan teknik berkarya mural. Yang kelima, eksplorasi desain mural dengan media dan berbagai teknik pilihan bertema flora. Yang keenam, eksplorasi desain mural bertema fauna. Yang ketujuh, eksplorasi desain mural bertema flora dan fauna. Pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester, berkarya mural dengan media teknik pilihan bertema flora dan fauna. 9. Bedah karya desain mural, media dan teknik pilihan bertema flora dan fauna Nusantara. Ke-10. Eksplorasi desain mural menggunakan media pilihan bertema manusia. Yang ke-11. Bedah karya desain mural, media, dan teknik pilihan bertema manusia. Yang ke-12, eksplorasi desain mural bertema manusia dan lingkungan sekitar. Yang ke-13, bedah karya desain mural bertema manusia dan lingkungan sekitar. Yang ke-14, berkarya mural dengan media dan teknik pilihan bertema manusia dan lingkungan sekitar. Yang ke-15, finalisasi berkarya mural dengan media dan teknik pilihan bertema manusia dengan lingkungan sekitar. Yang pertemuan terakhir adalah ujian akhir semester, yaitu membuat
portofolio. Sebanyak 16 kali pertemuan, mahasiswa dibekali teori dan praktik dalam berkarya mural yang nantinya dapat berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Metode dalam pembelajaran yaitu case method dan team-based project learning. Case method adalah menggunakan kasus atau masalah sebagai pemicu untuk mendorong mahasiswa untuk berpikir lebih kritis, berkolaborasi, dan menemukan solusi pada penciptaan mural. Team-based project learning memilih kelompok berkelanjutan yang mendorong mahasiswa bekerja tim secara kolaborasi atau kolaboratif menuju tujuan bersama dan mengembangkan keterampilan terkait pekerjaan sesuai keahlian mahasiswa. Adapun delivery perkuliahan di kelas nantinya, yang pertama, secara keseluruhan materi pembelajaran tercantum pada rencana pembelajaran semester atau disingkat RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui sistem Sikadu UNES. Yang kedua, untuk mendukung perkuliahan, kita menggunakan Elena. Elena adalah sebuah platform pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Universitas Negeri Semarang. Platform ini digunakan dengan sebutan Electronic Learning Aid. Sistem dalam dokumentasi atau arsip pengumpulan karya berbasis online. Kemudian interaksi dalam pembelajaran mural. Yang pertama, tatap muka secara luring dan daring, adanya interaksi dosen dalam memberikan materi kepada mahasiswa. Kemudian diskusi, bedah karya atau sharing session bersama, interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa dalam penyelesaian masalah dari problem solving yang diberikan oleh dosen. Yang ketiga, aksi unjuk proyek berkarya individu dan berkelompok secara presentasi. Dosen mengevaluasi hasil karya setiap mahasiswa. Aspek assignment atau assessment. Komponen penilaian dalam kelas ini, yang pertama aktivitas partisipatif yang rencana evaluasinya ada diskusi dan sharing session dengan bobot 25%. Aktivitas partisipatif, diskusi atau semacam pemaparan proyek dengan 25%. Ada juga tugas semacam hasil karya dengan poin 25%. Kemudian ada kuis, ada tanya jawab dan applause 5%. Ujian tengah semester dalam bentuk karya 10%. Yang terakhir adalah ujian akhir semester dalam bentuk portofolio dan karya akhir sebanyak 10%. Demikian 3 poin utama pembelajaran mural dengan saya. Yang pertama, penyampaian materi atau delivery. Yang kedua, interaksi dengan mahasiswa atau interaction. Yang ketiga, penilaian mahasiswa atau assessment. Dan itulah 3 poin utama dalam pembelajaran mural. Terima kasih telah menyimak pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya Bangkit Sanjaya, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi. Oke, hari ini kita ada kelas mural ya. Sudah nggak terasa sudah pertemuan ke-9. Kita kemarin sudah berkarya dan kita kembali ke kelas untuk membedah karya dari aktivitas teman-teman kemarin. Ada baiknya sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, teman-teman, saya mohon izin untuk cek Sikadu ya. Iya. Untuk cek presensi. Di sini saya lihat ada Tiara, ada ya. Karin ada, Sofi Jasmine ada, Muhammad Zidan ada, hampir semuanya. Ini saya hitung. Oke, semua hadir ya. Oke. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan dan materi saya, itu terlalu berat ya. Teman-teman sudah sarapan? Udah, Pak. Sudah ya. Sarapan apa tadi? Karin sarapan apa? Belum. Oke, sama. Saya juga. Jadi ya nggak apa-apa ya. Kita harus profesional untuk kuliah. Tapi ingat kesehatan itu penting ya. Teman-teman harus sarapan. Seenggaknya air hangat atau semacam teh lah ya. Oke, nih ada yang bawa tumbler juga, nggak apa-apa. Harus minum ya. Oke, teman-teman, saya buka beberapa macam materi kita hari ini, yaitu tentang pertemuan minggu kemarin. Kita ngapain aja ya? Saya lupa. Ini Pak, di pertemuan 7 kita bikin sketsa desain mural dari beberapa kelompok, dan di pertemuan ke-8-nya kita udah mulai terjun di lapangan untuk mulai mural Pak. Berkarya ya? Iya, Pak. Desain, kemudian berkarya nantinya akan menjadi nilai UTS ya. Oke, bagus. Zidan, tepuk tangan dong. Zidan ini salah satu mahasiswa yang aktif. Saya cek ya. Di kelas ini atau di kelas yang lain. Saya senang mahasiswa aktif ya. Kelas ini juga saya lihat auranya positif. Aura positif ya. Oke, baik. Teman-teman, kemudian saya akan membuka ya. Sudah siap ya? Sudah siap. Tadi sudah menyampaikan materi kita minggu lalu. Oke, bedah karya mural. Benar yang dikatakan oleh Zikri atau Zidan ya. Saya selalu ingat Zikri terus di kelas. Tapi nggak ada nama Zikri di sini ya. Nggak ada. Oke, pertemuan 7. Eksplorasi desain mural. Flora fauna. Setelah membuat desain, eksplorasi, teman-teman membuat karya mural tentunya. Bisa aja desain itu berbeda dengan karyanya nanti, tergantung bidang atau tempat. Tapi setidaknya kita meminimalisir kesalahan dalam membuat karya. Ini adalah salah satu contoh karya mural yang menjadi tantangan teman-teman dalam berkarya. Kalau kita lihat, gang itu kalau kumuh kita takut untuk masuk ke sana. Tetapi berbeda jika diindah-indahkan melalui karya mural. Kita juga bisa lihat, teman-teman, ada jalan tol atau jembatan layang ya. Kalau itu hitam atau abu-abu itu tampak tidak indah. Kemudian beberapa ini juga di New York, teman-teman bisa lihat beberapa karya yang memiliki corak materi kita kemarin dan karya teman-teman. Corak fauna dan flora. Nah, harapan saya di kelas ini adalah di kelas ini adanya kolaborasi. Baik tim, kelompok, individu yang memiliki keahlian khusus berkolaborasi. Yang bisa buat ST ya kan. Yang bisa support nyanyi-nyanyian. Mereka bekerja bersama. Itu harapannya. Dan terbukti beberapa karya street art oleh seniman, dia tidak bekerja sendiri. Ada fotografer yang suka fotografer, kemudian ada yang suka berkarya karena drawingnya bagus. Percayalah, hobi kalian nanti akan dilihat oleh dosen, nanti akan ikut project, dan nantinya bisa membuat tim. Tim itu akan menjadi tim dalam ilmu mencari nafkah atau pekerjaan. Biasanya orang lihat di perkuliahan. Kalau nggak kuliah ya biasanya kita mencari orang lain di luar sana. Tapi kalau di kelas, bisa di kelas. Kemudian beberapa karya kelompok telah diupload melalui Elena ya. Saya sudah meminta teman-teman curhat, biasanya di Elena, itu sistem bagus. Kemudian teman-teman dokumentasi arsip semua karya ada di sana. Atau di Drive, saya terkadang juga meminta teman-teman upload
untuk proses berkarya teman-teman. Nah, di sini amati desain mural berikut ini. Ini adalah karya mural. Kalau kita lihat, ada beberapa semacam kekeliruan dari karya ini. Kalau bidangnya landscape, kita amati point of interest-nya kurang atau titik tengahnya. Kalau kita lihat beberapa, dia memanjang sekali. Jadi agak kurang afdol menurut saya. Kemudian ada juga karya yang kedua, itu objek center of interest-nya sudah bagus, tapi dia lebih ke atas. Cocok untuk bangunan tinggi, tapi tidak cocok untuk bangunan yang landscape. Benar, Zidan. Di kelas ini, bisakah Anda jelaskan konsep ide style teknik karya ini? Saya meminta mahasiswa lah untuk menyampaikan argumennya. Teman-teman, ada teori dan praktik. Coba dijelaskan secara teori, apa konsep ide style teknik karya ini yang bisa teman-teman jelasin. Siapa? Oke, silakan. Zidan ya? Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Bangkit atas waktunya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan konsep ide style dari teknik karya ini. Jika dilihat dari secara teknik, mural ini tuh dibuat atau diciptakan menggunakan media cat, dan secara konsep tema ini memiliki point of interest, yaitu visual tokek atau kadal yang di sekitarnya itu terdapat objek-objek pendukung, yaitu berupa flora seperti jamur dan juga daun. Di sisi lain juga ada objek capung yang ternampak di bagian atas yang memberikan kesan flora fauna lain yang ada pada mural ini. Nah, kemudian jika kita lihat juga di bagian frame atau di bagian tepinya juga terdapat ornamental seperti pohon-pohon atau kayu yang memberikan kesan lebih natural untuk mural ini. Nah, mural ini tuh dibuat tepatnya di UNES sehingga memberikan kesan yang lebih berwarna. Di sisi lain warna juga yang lebih vibrant atau cerah, memberikan kesan yang menyenangkan dan juga seru gitu, Pak. Oke, baik. Bagus ya, tepuk tangan untuk Muhammad Zidan. Jangan duduk dulu, berdiri. Oke. Saya ingin melihat karya berikutnya. Menurut Zidan, tadi ada kuas ya? Di kuas, bagaimana dengan karya yang ini? Apa tanggapan Zidan? Oke, terima kasih Pak Bangkit. Di sini teman-teman juga bisa melihat ada 3 karya mural yang memiliki persamaan, di mana terdapat figur 3 anak di masing-masing mural yang seakan sedang berkarya atau dan juga di bagian tengah itu sedang mengambil buku. Jika kita lihat juga, ketiga mural ini tuh menggunakan teknik yaitu teknik semprot atau stensil, ya berbeda dengan yang sebelumnya, dan juga bisa dibilang secara media ini lebih mahal. Nah, jika kita tinjau lebih dalam, ketiga mural ini tuh memiliki persepsi atau jika kita persepsikan, ketiga mural itu memiliki interpretasi ke arah persuasif tujuannya, di mana khususnya untuk anak-anak atau remaja, di mana ajakan untuk lebih gemar membaca, gemar berkarya, agar kehidupannya itu lebih berwarna dan juga menarik. Dan kita tahu di era seperti ini, anak-anak cenderung lebih berminat ke dunia teknologi, lebih ke gadget, bermain game, sehingga mural seperti ini tuh cocok untuk memberikan persuasif kepada anak-anak. Oke, baik. Tepuk tangan lagi untuk Zidan. Setuju ya untuk teman-teman yang lain ya? Ada yang tidak setuju? Setuju ya? Oke, bagus Muhammad Zidan. Benar kata Zidan, beberapa karya yang ditampilkan ini memang coraknya semi realis ya, masih terdeteksi. Biasanya ini mudah diterima oleh masyarakat. Bagus Zidan, warnanya juga membangun. Kalau kita melihat tembok-tembok beberapanya kumuh, ini warna-warni sekali dengan unsur dan prinsip
seni rupa yang perlu dipertimbangkan oleh mahasiswa secara teori dan praktik. Ada juga karya kelompok Ayam Bekokok. Ini juga bagus karyanya, flora fauna sekali, ada harimau, ada selalu tampil bunga rafflesia ya, khas Nusantara. Jadi benar mata kuliah ini membawa flora fauna Nusantara. Betul yang dikatakan oleh Zidan, balik di karya ini. Bagus, ini karyanya besar sekali ini. Itu ukurannya. Satu orang itu, yang paling bawah, kiri, paling bawah, ada cewek berdiri. Itu gede banget. Kalau teman-teman lihat juga karya Aswe Geboy. Karya Aswe Geboy ya. Aswe Geboy ini tampil juga ada kera atau orang utan dan burung. Kemudian ada tumbuhan ya, flora Nusantara. Ini juga menarik. Kita melihat mereka berkolaborasi, berkarya. Kemudian juga kembali ke kelompok untuk diskusi ya, situasi pada lingkungan dan detail gambar nanti saya berikan. Amati foto kondisi lingkungan berikut. Ini studi kasus, karya kita memang dari pergerakan gejolak kontemporer ya, kekinian. Lihat before, after. Dan ini ada before dan after. Teman-teman, saya minta menghadap ke kelompoknya masing-masing. Yang Jasmine dan temannya putar aja ke belakang. Ini kan sudah satu kelompok ya. Oke, saya berikan beberapa desain yang ada di sana ya, walaupun tidak semua ya. Ini beberapa desain di PowerPoint, tidak saya tampilin semua ya. Ini juga bisa dilihat. Baik, waktu sudah hampir 20 menit ya. Teman-teman sudah berdiskusi. Kemudian teman-teman boleh putar lagi ke belakang. Oke, ada nggak satu kelompok yang bisa menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi di lapangan ya? Setelah ada problema dinding yang kumuh dan setelah mahasiswa berkontribusi, berkarya bersama. Ada yang bisa menjelaskan satu kelompok? Oke, silakan. Risa. Oke, silakan Risa. Saya izin menjelaskan sebelumnya untuk gambar yang before dan after pastinya sangat terlihat perbedaannya dan juga ekspresif yang dihasilkan. Terlebih lagi tadi juga Pak Bangkit sempat menjelaskan di mana tempat-tempat yang tadinya kosong dan juga tidak memiliki sentuhan seni yang terlihat kumuh, juga gelap, itu akan menimbulkan kesan yang menakutkan dan juga meningkatkan sugesti pada para masyarakat yang lewat di situ untuk bisa tidak tertarik untuk melihat keadaan sekitar. Akan tetapi apabila sudah dipoles, ditambahkan karya seni mural yang lebih menarik dan juga vibrant, warnanya juga lebih hidup, maka akan menciptakan kesan yang sangat indah juga pastinya dan juga bisa menambahkan pemandangan yang indah juga dan menghidupkan suasana yang tadinya suram menjadi suasana yang lebih indah dan juga jadi lebih menyenangkan, yang dimana juga seni itu tuh bukan hanya menampilkan keindahannya saja tapi juga menambahkan kontribusi dan juga kesan menarik untuk lingkungan sekitarnya. Dan juga di sini kebetulan juga mahasiswa-mahasiswa dan juga masyarakat yang ikut turun untuk mengubah lingkungan yang tadinya terkesan kumuh dan buruk menjadi lingkungan yang baik. Terima kasih, Pak. Baik, tepuk tangan untuk Risa. Aplaus ya. Ada dua, cocok nih. Oke, terima kasih. Dikembalikan hasil diskusinya. Catatannya yang di belakang sudah ada ya, catatan hasil diskusinya. Nanti saya nilaikan, minggu depan saya berikan nilainya per kelompok ya. Di belakang sudah ada catatan penting dan revisi karya, kemudian diskusi pada
karya-karya di sana ya, situasinya dapat merubah lingkungan. Oke teman-teman, kita bisa lihat pernyataan dari Prisa sungguh luar biasa seperti Zidan. Saya sangat senang sekali bisa mengajar di kelas ini ya. Kemudian teman-teman untuk penilaiannya mungkin minggu depan diingatkan saya ya. Saya kan juga sering lupa. Oke teman-teman, kita akan, terima kasih telah berperan memperindah lingkungan sekitar Anda. Saya sangat senang kontribusi teman-teman. Di kelas ini ruangan kecil, ruangan besar adalah setelah kuliah. Kemudian dapat saja Anda datang dan pergi, tapi karya dan kenangan Anda abadi. Asik. Oke, teman-teman, secara keseluruhan teman-teman sudah menyampaikan, dan beberapa materi selanjutnya yaitu tentang ini. Teman-teman lihat ada gedung yang dipoles ya dengan objek manusia, dan ini juga manusia. Dan pertemuan 10 materi kita minggu depan eksplorasi desain mural menggunakan media atau pilihan tema seperti yang dibilang Zidan tadi, ada kuas Pak, ada semprot Pak, dan lain sebagainya. Tergantung medium teman-teman. Kalau kualitasnya bagus, ya pakai semprot. Pakai cat tembok juga boleh, terserah. Yang penting bertema manusia. Dan terima kasih untuk menyimak ya materi saya. Sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, saya sudah jelasin materi minggu depan apa, penilaiannya juga PR untuk saya juga, kita kerja bareng ya. Kemudian ada beberapa mungkin mahasiswa yang ingin bertanya atau ingin menyimpulkan, silahkan dari perkuliahan kita hari ini. Ada yang bisa? Saya Pak. Oke, siapa? Jasmine ya? Iya. Oke, silakan Jasmine. Jadi saya izin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah. Praktik karya mural dibangun dari struktur berdasarkan unsur dan prinsip seni rupa, sehingga karya yang memiliki alasan dan tampilan yang menarik karena berbagai dari pertimbangan-pertimbangan secara teori. Dengan konsep dan ide yang terukur dan terstruktur, karya memiliki tujuan yang berdampak pada keindahan, motivasi, kritik, edukasi, dan lainnya pada ruang publik. Jadi kedepannya saya ingin berkarya mural dengan visual yang lebih kreatif, yang mengarah pada konsep dan ide dari kebangkitan literasi, semangat dan yang membangun, kritik sosial, isu hangat lainnya. Karena selain untuk keindahan, saya bisa memberikan kontribusi pada ekspresi diri sendiri dan membangun wawasan masyarakat luas melalui visual. Oke. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, kepada teman-teman semua, baik dari Jasmine, Zidan, Prisa, dan teman-teman yang lain sudah berkontribusi. Dan yang mewakili saya, karena waktu kita sudah habis ya, kalian ada kelas selanjutnya, ini ada lewat 10 menit, nggak apa-apa. Teman-teman, saya minta maaf menghabiskan waktunya 10 menit ya. Dan sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.